Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah satu dari dinasti Syiah dalam sejarah Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan bagi penguasa dunia Muslim saat itu yang berpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Sa'id ibn Husain, kemungkinan keturunan pendiri ketua sekte Islamiyah. Berakhirnya kekuasaan Daulah Abbasiyah di awal abad ke-9 ditandai dengan munculnya disintegrasi wilayah. Di berbagai daerah yang selama ini dikuasai menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah di Baghdad dan membentuk daulah-daulah kecil yang berdiri sendiri atau otonom. Di bagian timur Baghdad muncul dinasti Tahiriyah, Sa'ariyah, Samaniyah, Ghassaniyah, Buwayyah, dan Bani Saljuk. Sementara ini di bagian barat muncul dinasti Idrisiyah, Aghlabiyah, Tuluniyah, Fatimiyah, Iksidiyah, dan Hamdiyah. Dinasti Fatimiyah adalah merupakan salah satu dinasti Islam yang pernah ada dan juga memiliki andil dalam memperkaya khazanah sejarah peradaban Islam. Sama halnya pengutusan Muhammad SAW sebagai Rasulullah telah menoreh sejarah Islam yang pada awalnya hanya merupakan bangsa jahiliyah yang tidak mengenal kasih sayang dan saling menghormati. Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang dinasti Fatimiyah ini di dalam bab selanjutnya. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah sampai 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah sampai 1170 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Namun masalah nasab keturunan Fatimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para sejarawan dari dulu hingga sekarang. Belum ada kata kesepakatan di antara para sejarawan mengenai nasab keturunan ini. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya pergolakan politik dan mazhab yang sangat kuat sejarah wafatnya Rasulullah SAW, ketidakberanian dan keengganan keturunan Fatimiyah ini untuk mengiklankan nasab mereka karena takut kepada penguasa. Ditambah lagi penyembunyian nama-nama para pemimpin mereka sejak Muhammad bin Ismail hingga Ubaidillah al-Mahdi. Perkembangan dan kemajuan dinasti Fatimiyah pada masa pemerintahan Fatimiyah, persoalan agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama dipandang sebagai pilar utama dalam menegakkan daulah atau negara. Untuk itu, pemerintah Fatimiyah sangat memperhatikan masalah keberagaman masyarakat meskipun mereka berstatus sebagai warga negara kelas dunia seperti orang Yahudi, Nasrani, Turki dan Sudan. Menurut Ali, mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat, bahkan penuh perhatian terhadap urusan agama non-Muslim, sehingga orang-orang Kristen Kopti Armenia tidak pernah merasakan kemurahan dan keramahan selain dari pemerintahan Muslim. Banyak orang Kristen seperti Al-Barmaki yang diangkat jadi penjabat pemerintah dan rumah ibadah mereka dipugar
oleh pemerintah. Kemajuan administrasi pemerintahan pengelola negara yang dilakukan dinasti Fatimiyah ialah dengan mengangkat para materi dinasti Fatimiyah, membagi kementerian menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok militer yang terdiri dari 3 jabatan pokok, yaitu penjabat militer dan pengawal khalifah, petugas keamanan, resimen-resimen. Yang kedua adalah kelompok sipil yang terdiri dari qadhi atau hakim dan direktur percetakan uang, ketua dakwah yang memimpin pengajian, inspektur pasar, pengawas pasar, jalan, timbangan dan takaran, bendaharawan negara, menangani bait ma'al, kepala urusan rumah tangga raja, petugas pembaca Al-Quran, dan sekretaris berbagai departemen. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah sepanjang kekuasaan Abu Mansur Nizar Al-Aziz 976 sampai 996. Kerajaan Mesir senantiasa diliputi kedamaian. Ia adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima dan Khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Di bawah kekuasaannya lah dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya. Nama sang Khalifah selalu disebutkan dalam khutbah-khutbah Jumat di sepanjang wilayah kekuasaannya yang berbentang dari Atlantik hingga Laut Merah. Juga di masjid-masjid Yaman, Mekah, Damaskus, bahkan Mosul. Kalau dihitung-hitung, kekuasaan meliputi wilayah yang sangat luas. Masa kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah. Gejala-gejala yang menunjukkan kemunduran dinasti Fatimiyah telah terlihat di penghujung masa pemerintahan Al-Aziz, namun baru kelihatan wujudnya pada masa pemerintahan Al-Muntasir yang terus berlanjut hingga berakhirnya kekuasaan adalah Fatimiyah pada masa pemerintahan Al-Adid 567 Hijriah sampai 1171 Masehi. Adapun faktor yang menyebabkan kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah dapat diklarifikasikan kepada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang paling signifikan dalam menghantam kemunduran dinasti Fatimiyah adalah dikarenakan lemahnya kekuasaan pemerintah. Menurut Ibrahim Hasan, para khalifah tidak lagi memiliki semangat juang yang tinggi seperti yang ditunjukkan para pendahulu mereka ketika mengalahkan tentara Barbar di Kairawan. Selain itu, faktor internal lainnya sebagai penyebab kehancuran dinasti Fatimiyah adalah persaingan dalam memperoleh jabatan di kalangan wazir. Pada masa Al-Adid sebagai khalifah terakhir misalnya, terjadi persaingan antara Abu Sujak Sawan dan Dargam untuk merebutkan jabatan wazir yang akhirnya dimenangkan Dargam. Faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Fatimiyah adalah menguatkan kekuasaan Nur al-Din al-Zanki di Mesir. Nur al-Zanki adalah gubernur Syria yang masih berada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Popularitas al-Zanki menonjol pada saat ia mampu mengalahkan pasukan salib atas permohonan Khalifah al-Zafir yang tidak mampu mengalahkan tentara salib. Kesimpulan, dinasti Fatimiyah merupakan salah satu imperium besar sepanjang sejarah Islam. Pada awalnya, daulah ini hanya berupa dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Mereka mampu memerintah lebih dua abad sebelum ditaklukkan oleh dinasti Ayyubiyah. Di bawah kepemimpinan Salah al-Din al-Ayyubi. Dalam masa pemerintahnya, daulah Fatimiyah sangat konsen dan pengembangan paham Syiah Islam Iliyah. Untuk kesuksesannya, mereka mewajibkan seluruh aparat di jajaran pemerintahan dan warga masyarakat untuk menganut dan paham tersebut. Upaya ini cukup berhasil
yang ditandai dengan banyaknya masyarakat yang bersedia menerimanya meskipun berasal dari non-muslim. Kemunduran dinasti Fatimiyah dikarenakan tidak efektifnya kekuasaan pemerintah dikarenakan pra-khalifah hanya sebagai raja boneka sebab roda pemerintahan didominasi oleh kebijakan para wazir. Sementara khalifah hanya hidup menikmati kekuasaannya di dalam istana yang megah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.